Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hai Sobat Adiaksaku. Kembali kita di podcast Ngerujak, Ngerumpi bareng Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, kali ini dalam program Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Jeneponto akan mengangkat tema penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk kali ini saya Indra Swati, kasih Intel Kejari Jeneponto, dan saya Hari, kasih Pidum Kejari Jeneponto. Saya Ridwan, kasih Datun Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, oke, Pak kasih Pidum. Siap. Kita lihat ini Pak kasih Datun. Saat dia ini dia enggak pakai seragam. Waduh. Padahal kemarin kan janjinya mau ketemu dengan jaksa cantik dan jaksa gantengnya Kejari Jeneponto. Nah, kita tanya dulu kenapa nih Pak kasih Datun tidak pakai seragam. Nah, itulah bidangnya, bidang perdata dan tata usaha negara. Oke. Selaku jaksa pengacara negara dia nggak berpakaian dinas. Oh. Nah, di Perja nomor 13 tahun 2020 khusus hari Senin dan Rabu untuk jaksa pengacara negara itu menggunakan pakaian putih, lengan panjang dan dasi. Oh. Untuk hari Selasa dan Kamis menggunakan baju biru, lengan panjang dan dasi. Hari Senin kecuali apel pagi atau upacara baru menggunakan pakaian dinas. Wah, jadi Sobat Adiaksaku itu sedikit penjelasan dari. Kalau kasih Datun enak ya, nggak kelihatan. Hampir kayak kasih Intel sebenarnya. Iya. Kasih Intel harusnya ada pakaian dinas, harusnya ada pakaian dinas kelihatan ini. Dia keren-keren sendiri ketimbang kita iya. berdua. Nah, oke, Sobat Adiaksaku, untuk mensupport podcast Kejari Jeneponto, jangan lupa di like, komen, subscribe via medsos Kejari Jeneponto, baik di IG, Twitter, website, YouTube, Facebook, pokoknya semua medsos Kejari Jeneponto. Mohon di like, comment, and subscribe untuk meningkatkan kualitas podcast Kejari Jeneponto. Kalau ada yang mau tanya juga, tidak sempat bertanya via live, bisa bertanya juga di Facebook. Nanti kita jawab. Nanti kita jawab, ada waktunya. Silakan di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Oke. Nah, kan ini program Jaksa Menyapa nih Pak Kasih Datun, Pak Kasih Pidum, terkait dengan salah satu kegiatan bidang intelijen. Nah, program Jaksa Menyapanya itu kita mengangkat tema penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana kita tahu, kemarin kan kita sudah mengiklankan diri nih bahwa akan ada podcast terkait penyalahgunaan narkotika. Kita sudah minta para Sobat Adiaksaku untuk komentar apa sih pertanyaan-pertanyaan Sobat Adiaksaku terkait penyalahgunaan narkotika. Gimana, apakah kita sudah bisa mulai nih? Boleh. Oke. Tunggu sebentar ya, saya lihat komen di Facebook dulu. Ini komen Facebooknya kritis-kritis juga yang nonton ini. Iya. Cerdas-cerdas ini orang Jeneponto ini. Siapa dulu dong orang Jeneponto? Asik. Oke. Nah, oh iya Pak Kasih Pidum, operator bilang tolong dilihat kamera itu. Oh sorry. Saya fokus ini, takut tidak bisa jawab ini. Lihat komen di. Iya, karena nanti dia bilang mana ini jaksa Siap. cakep-cakepnya Kejari Jeneponto. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Siap. Nah, terkait ada pertanyaan dari Ariska Anas, mungkin cewek atau cowok ya, entahlah. Cewek pokoknya lah, Rizka. Oke, kita jawab. Dia bertanya gini, saya ingin bertanya sama jaksa cantik dan ganteng. Wah, masuk saya ini kayaknya. Masuk kita maksudnya. Bagaimana jika ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika, kemudian mengakui sendiri karena ingin dibantu untuk menghentikan kecanduannya tersebut? Apakah tetap dikenakan hukum pidana atau tidak? Dan bagaimana prosesnya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, kayak kritis sekali ini. Bagus sekali pertanyaannya. Ini apa namanya? Kayaknya banyak mungkin di luar sana yang selama ini ya dalam tanda kutip dia tersesat di jalan yang sesat memang. Di jalan yang sesat. Di jalan yang sesat. Jadi dia sudah terlanjur make.
takutnya nanti ketika dia laporkan dirinya sendiri, dia ketakutan mungkin ya, ada kekhawatiran tersendiri begitu. Nanti saya mungkin dari dampak sosial dari masyarakat begitu, nanti mereka dijauhi atau bagaimana. Siap. Oke, kita jawab pertanyaan dari Ariska Anas gitu. Anas. Bagaimana kalau jika seseorang menyalahgunakan narkotika kemudian mengakui sendiri karena ingin dibantu? Oke, kita karena ini kita sharing-sharing pendapat saja. Gimana kalau saya dari Kasipidum dulu? Siap. Makasih Bu Indras. Jadi pertanyaan ini tadi mirip-mirip. Saya kan ini dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini saya ada sosialisasi diundang oleh bagian hukum Pemda. Pak Mustakbiring Kabak Hukumnya dia ngundang tentang sosialisasi Perda terkait peredaran narkotika. Terkait peredaran narkotika. Kemudian tadi minggu kedua ini tadi saya sudah sosialisasi di kantor camat Tamalatea. Nah di sana bertanya, Pak kalau misalnya ada keluarga kita, jadi kalau ini kan mirip-mirip, kalau ini yang bertanya kalau dia dirinya sendiri, tapi kalau yang tadi dia bertanya bagaimana kalau ada keluarga kita pegawai, terus dia sudah terlanjur kecanduan, kalau saya lapor, apakah orang itu dipenjara atau tidak? Apa bisa diobati Pak? Nah, jadi mirip-mirip jawabannya saya bilang tadi yang di Tamalatea. Jadi kalau dia melapor dasar inisiatif sendiri yang niatnya nawaitunya ini ceritanya untuk mengobati dirinya supaya dia lepas dari ketergantungan, dia tidak akan dikenakan pidana. Justru dia akan diobati, diproses namanya rehabilitasi. Di BNN kayaknya ya Pak ya. Di BNN. Nanti prosedurnya mungkin lebih bagus karena saya bilang tadi kalau di Jenik Ponto ini belum pernah ada kejadian seperti itu. Karena selama ini belum pernah ada orang mengaku. Sayang karena mungkin dia tidak mengaku kan dia tidak paham. Seandainya mungkin dia paham, lebih bagus dia melaporkan dirinya supaya dia diobati dan dia akan diasesmen kemudian direhab. Ini kan juga mungkin program Jaksa Menyapa ini salah satu bentuk sosialisasi mungkin kita kalau Bapak Kasipidum kan sosialisasi di kantor kecamatan tadi. Ini mungkin karena lebih luas cakupannya bisa didengarkan di media sosial. Satu Kabupaten Jenik Ponto yang menonton podcast kita mungkin salah satu bentuk sosialisasi kita gitu bahwa seseorang apabila dia mengakui dengan sendirinya bahwa itu tidak bisa dipidana. Dia tidak akan dipidana. Dia tidak dipidana, tapi dia direhabilitasi. Nah, kalau dia lapornya kemana? Itu juga penting. Jadi dia bisa lapor ke terserah dia mau lapor kemana. Dia bisa lapor ke penegak hukum atau mungkin dia bisa lapor online lewat website BNN. Selama ini tadi juga saya menawarkan kalau di Jenik Ponto ini ada BNK sebenarnya. BNK itu ex officio sebenarnya penanggung jawab adalah wakil bupati sebagai ketua. Nah, saya bilang untuk ke depan mungkin kita harus lebih aktif lagi, lebih proaktif, lebih inisiatif, koordinasi antara pemerintah daerah, antara kejaksaan, kemudian Polres, supaya lebih komprehensif kita menangani tentang peredaran narkoba ini, terutama untuk penyalahguna. Supaya orang paham, kalau sudah ditangkap sama polisi agak repot, pasti biasanya diproses pidana. Proses pidana ya. Terus kita tanya-tanya mengenai sama ini Pak Kasdat ini spesialis ini karena dulu sebelum di sini dia jadi Kasubsi Narkotika dan sekaligus sebagai tim asesmen terpadu di BNN. Di BNN Sulsel. Pasti lebih banyak pengalamannya. Lebih banyak pengalamannya beliau. Jadi saya alihkan lagi ke sebelah dulu. Nah, gimana nih Pak Datun terkait rehab begitu? Ya, jadi memang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu ada pasal, saya lupa sih pasalnya. Pasal 54 mungkin Pak. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi setiap penyalahguna yang melaporkan dirinya langsung kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum itu tidak dilakukan tindak pidana. Prosedurnya seperti tadi, dia melapor, diasesmen oleh tim medis dan memang benar dia pecandu. Dia langsung bisa dilakukan rehabilitasi. Itu tidak dipidana. Kecuali ketika dia ditangkap. Beda. Berarti kalau inisiatif diri kita sendiri, kita mau dibantu begitu, itu tidak bisa dipidana. Jangan kan diri kita sendiri yang melapor, keluarga kita yang melaporkan, teman kita yang melaporkan.
membawa kita untuk diobati atau direhab itu tidak dipidana. Oh, tidak dipidana ya. Tidak dipidana. Berbeda kalau misalnya kita ditangkap atau dilapor sama orang, atau dilaporkan sama orang. OTT. Ya. Dilaporkan sama orang. Itu tetap melalui proses pidana. Tetapi apabila memang dia pada dasarnya pecandu atau penyalahguna atau pengguna narkotika, ketika dilakukan tes oleh tim asesmen terpadu di BNN, tim asesmen terpadu itu terdiri dari 3 unsur yang inti. Apa itu, ada Pak? kejaksaan, ada Polri atau BNN, kemudian ada dari dokter tim medis. Jadi ada 2 tim di situ, tim hukum itu, jaksa, polisi, BNN. Kalau dia anak-anak ada dari Bapas. Kalau dia anak di bawah umur. Tetapi kalau penyalahgunanya anak di bawah umur ada dari Bapas. Ya, terus tim medis itu terdiri dari 2. Dari psikiater dan dari dokter. Psikiater ini dari dinas kesehatan, dokter dari dokter BNN tersendiri. Iya, karena kan kalau penyalahguna mungkin dampaknya psikisnya juga ya, Pak ya. Untuk diri pribadinya. Itulah tadi. Kalau dia ditangkap ya tetap bisa dilakukan rehabilitasi, tetapi tetap harus melalui proses asesmen. Asesmen dulu. Oke. Jadi beda ya kalau semuanya kita menyerahkan diri, kita minta bantuan untuk diobati ketimbang kita ditangkap begitu ya. Iya, kan jadi laporan sebenarnya ada 2 berarti. Melapor karena supaya orang itu diobati atau niatnya melapor karena supaya orang itu ditangkap. Berarti kalau ditangkap itu sudah beda lagi ya. Beda lagi. Jadi misalnya, di sana ada orang make, lapor polisi, Pak, di sana ada orang kerumunan lagi make sabu misalnya. Pesta narkoba. Nah, itu tujuannya untuk nangkap, tapi kalau misalnya kita bujuk orang yang korban ini supaya sama-sama melaporkan diri, nah itu akan direhab. Tidak salah tangkap kan? Oke. Gitu. Nah, karena ini saat ini kita belum bisa live interaksi via telepon, jadi mungkin buat Sobat Adiaksaku, Ariska Anas, mungkin itu jawabannya dari kami bertiga. Tapi kalau memang masih belum puas, bolehlah tambah di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Milda Apriliana. Saya ingin bertanya, 1, wah banyak ini pertanyaannya. 1, bagaimana jika kita mengetahui seseorang itu adalah seorang pengguna narkotika? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, jika ada seseorang yang mengetahui temannya atau orang sekelilingnya menyalahgunakan narkotika, tetapi tidak melaporkan hal tersebut, apakah seseorang itu akan kena pidana atau tidak? Terima kasih. Oke, kita menjawab ini. Kita bedah lagi nih pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita mengetahui seseorang adalah seorang pengguna narkotika, tindakan apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya. Kalau contoh ini saya sih, kalau teman saya mungkin ya, seorang pecandu, pengguna narkotika, mungkin saya sebagai seorang teman memberitahu apa dampaknya, bagaimana nanti kalau suatu saat dia diminta-minta, dia ketangkap. Kalau saya sih seperti itu. Seperti nasihat lah begitu. Ya, memberikan nasihat, memberikan ya sesama teman lah biasanya kan, mengingatkan bahayanya pakai narkoba. Gimana tuh Pak? Kalau ya betul juga. Pak Kasibidum gimana? Ya selain itu, kalau ada teman kita yang menyalahgunakan narkotika, dia pakai sabu, bagusnya kalau menurut saya seperti yang diatur di undang-undang, ya disampaikan bahwa kalau kau pakai terus ini, risikonya 3 dulu. Kalau tidak yang pertama sakit, gila, mati, wassalam, di penjara atau di penjara. Jadi sakit, mati atau di penjara. 3. Terus habis itu disarankan dia untuk melaporkan diri, supaya untuk bisa diobati ketergantungannya. Kalau ini sih pertanyaan yang pertama, bagaimana jika mengetahui seorang itu adalah seorang penyalahguna narkotika? Ya kalau kita misalnya tahu, itu bisa kita laporkan juga. Kalau misalnya kita tahu bahwa di sini ada pesta narkoba ini, kita bisa laporkan kepada aparat penegak hukum, contohnya polisi atau BNN. Di BNN kita laporkan.
menyambung nih pertanyaan keduanya, bagaimana jika kita mengetahui tapi tidak melaporkan? Itu ada pidananya di pasal, ada pidananya pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mengetahui tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan itu dipidana maksimal pidana penjaranya 1 tahun. Oke. 1 tahun. Nah, kalau kita tahu di sini ada narkotika tapi tidak melaporkan, bisa ancaman maksimalnya itu 1 tahun. Jadi sobat Adiaksaku, jadi ilmu yang saya dapat ini, kalau kita sudah mengetahui tapi tetap menutupi gitu ya, tidak memberitahukan, tidak menginformasikan kepada pihak yang berwenang kah atau apa, itu ada ancaman pidananya juga maksimal 1 tahun. Wow. Dan satu lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman yang melaporkan adanya perbuatan narkotika. Itu rahasianya dijaga. Itu baru saya mau tanyakan itu. Saya baru mau tanyakan. Jangan sampai melapor, dibongkar, nanti lawannya dia bandar narkoba. Jangan sampai bisa dicelakakan dia. Kasihan kan yang melapor gitu, jangan sampai dia di apa begitu. Jadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri sudah ada pasal yang mengatur khusus identitas pelapor dirahasiakan sampai di depan persidangan. Jadi aman. Dia nggak akan dijadikan saksi juga. Jadi tidak. Jadi kalau kita melaporkan kita tidak bisa bisa tidak jadi saksi begitu dalam perkara. Bukan tersebut. Bisa tidak, tapi kita tidak dijadikan saksi. Tidak dijadikan saksi. Jadi sobat Adiaksaku, kalau kita mau lihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau di sekitar kita tidak terjerumus penggunaan narkotika, ya inisiatif diri kita sendiri untuk melaporkan dan kerahasiaan diri kita sebagai pelapor itu dilindungi. Itulah biasa dalam keterangan saksi penangkap, dalam hal ini aparat kepolisian maupun di dakwaan JPU atau di putusan hakim selalu dikatakan mendapatkan informasi dari masyarakat, itu saja. Tidak disampaikan mendapatkan informasi dari Pak Hari atau dari Ridwan. Gitu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya. Oke. Biasanya sih kalau istilah-istilahnya bampol begitu kan? Cepu biasa. Cepu ya. Oke, kita lanjut yang kedua Pak. Gimana kalau teman? Kayaknya sudah dijawab ini. Kalau teman kita mengetahui tapi kita tidak melaporkan, jadi pasal 131 Pak ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Aman lagi nih kayaknya. Bu Indras kayaknya bagusnya juga ini, selain juga kita podcast di sini juga berarti kayaknya harus dijawab ini. Jangan sampai ini di kolom komen jangan sampai dia enggak nonton kita. Dia enggak nonton ya. Dia enggak nonton, dia enggak tahu kita sudah jawab atau belum. Oke. Jadi paling tidak adalah bisa dijawab sebagian kita punya pendapat di sini. Nanti kita rangkum, intinya kita rangkum dan kita jawab. Siap. Kita jawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya dari Nombong. Nombong, bagus namanya nih, nambah. Nombong. Iya, bahasa Makassarnya ya. Nombong nambah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, andai kejadian seperti di Palmerah, kita tidak sengaja kita tidak sengaja. Ini bukan? Jakarta. Jakarta. Jakarta sana lah. Ini berarti kita punya yang bertanya ini bukan cuma orang Jenek Ponto ini. Jauh ini berarti podcast kita agak-agak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tidak sengaja menghirup asap pembakaran narkotika di kantor kejaksaan atau kepolisian dan teler. Apakah warga yang mengalami itu dapat disebut pemakai atau terjerat hukum? Terima kasih. Wow, berarti ini mungkin pada saat pemusnahan barang bukti. Iya. Nah, gimana nih kita jawab ini? Bagaimana kalau kita tidak sengaja? Kan ini sudah. Jadi kan memang kan di aturan unsurnya narkotika itu kan ada kata dengan sengaja. Ketika kita dengan sengaja menyalahgunakan aktif, ya itu baru kita dikenakan pidana. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, bukan penyalahgunaan aktif berarti. Iya, itulah. Berarti bukan nggak bisa dipidana. Nggak bisa dipidana ya. Jadi mungkin kayak kantor kejaksaan negeri Jenek Ponto ini kan untuk tahun ini sudah tiga kali melakukan acara pemusnahan barang bukti. Nah, yang saya lihat juga itu pada saat pemusnahan itu
banyak memang barang bukti narkotika berupa sabu atau ganja. Nah, kan yang datang pada saat acara pemusnahan itu kan bukan cuma kita kan? Iya. Iya, ada juga dari unsur masyarakat, penyidik, dinas kesehatan, masyarakat. Nah, pada saat mungkin mereka pada setelah dimusnahkan itu barang bukti, terus terhirup, langsung tiba-tiba kita ditangkap atau langsung dites urin atau tes tes darah, mungkin ada nyantol sedikit kan? Iya. Jadi itu enggak bisa ya Pak. Tapi kan ada yang namanya ketika kita tidak sengaja menggunakan narkotika itu bisa termasuk dalam korban penyalahguna. Contoh misalnya ada teman kita yang jadala nakal dia campur di minum mantap. Bahasa Inggris itu kayak jadala. Bahasa Inggris sobat adik aku. Dia campur di minum mantap. Anggaplah yang bentuk sintetis kayak obat-obat begitu, dia campur di minum. Kita enggak tahu, kita minum. Kemudian pada saat kita dites urin positif, nah itu kita masuk korban penyalahguna. Artinya ketidaksengajaannya kita terkena. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kayaknya masih ada. Lanjut lagi. Biasa juga kan kalau pemusnahan barang bukti itu narkoba nggak langsung dimusnahkan misalnya kayak sabu toh biasanya dia ada dicampur biar aroma atau asapnya itu dia tidak cuma sabu, sudah tidak mengandung lagi bahan narkotika. Nah, karena bentuk pemusnahan biasa kalau narkotika kan ada dua, itu dibakar atau dilarutkan, dilarutkan kemudian dibuang di septic tank itu. Seperti itu. Jadi mungkin untuk saudara Nombong sudah bisa terjawab, tapi akan kami jawab lagi di kolom komentar sesuai dengan pendapat tadi Pak Hari bahwa akan kita jawab lagi. Ini juga Pak Nombong kita share informasi bahwa jangan khawatir kalau ada pemusnahan barang bukti. Jadi pasti kita memperhatikan juga keamanan lah. Tidak mungkin kita bakar terus orang yang lewat terus jadi teler begitu dan sampai kita musnahkan barang bukti ya tidak ada orang yang mau datang kita undang. Yang penting jangan juga dari Nombong datang memang sengaja isap itu asapnya. Mumpung gratis kan isap-isapnya. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Siap. Randy Pradika. Saya ingin bertanya bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba. Wow. Kayaknya ini pertanyaannya luas sekali. Kalau lihat dari fotonya kayaknya anak SMA ini. Oh iya, berarti baguslah. Semua kalangan kayaknya nonton join di podcastnya kita. Gimana nih menumbuhkan kesadaran agar kita tidak apatis, agar kita tidak mementingkan diri sendiri, tidak acuh terhadap lingkungan begitu, terhadap ancaman narkotika. Ancaman narkoba. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran, yang pertama tugas untuk memberantas narkoba ini bukan cuma tugasnya jaksa sama polisi. Betul. Termasuk juga hakim, mungkin juga orang dalam rutan sana. Ini harus jadi tugas kita bersama dan tidak akan mampu jaksa sama polisi atau tambah juga hakim untuk memberantas narkoba. Harus juga ada peran serta masyarakat, dan yang paling bagus itu masyarakat itu harus banyak diedukasi. Jadi tadi juga saya dapat banyak pertanyaan Bu Indras, Pak Ridwan, waktu sosialisasi ada beberapa tenaga-tenaga tokoh masyarakat, tenaga-tenaga pendidik yang ingin sekali entah kejaksaan atau teman-teman kepolisian masuk juga ke sekolah-sekolah Pak, Bu. Kita kan sudah ada JMS. Ada. Jadi tapi karena pandemi ini agak repot. Kita biasanya via daring. Via daring. Jadi tadi saya sarankan mereka ngirim surat, nanti kita bisa via daring untuk memberikan pemahaman-pemahaman edukasi terkait bahaya-bahaya narkoba, supaya orang sadar bahwa ancaman narkoba itu begitu nyata. Salah satunya itu kan ya seperti sosialisasi, edukasi. Sama seperti kita ini sekarang lagi nge-live. Tapi yang paling utama untuk untuk menumbuhkan kesadaran kita itu bertakwalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Subhanallah. Sekali. Kayak kita dapat pencerahan lagi di siang hari ini. Nah, kayaknya sudah tidak terasa kita 4 pertanyaan pada hari ini sudah kita jawab. Nah, sobat Adiaksaku, kalau pertanyaannya tadi, wah baru saya nonton, gimana ini? Apakah masih bisa nambah
pertanyaan di kolom komentar ini? Boleh. Dan tetap langsung kita jawab ya. Bisa langsung kita jawab, bisa juga nanti kita lewat podcast. Kita podcast lagi kita terkait. Kita bedah semua itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Oke. Jadi bisa di program Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, betul sekali. Ada program Ngopi Ngobrol Pintar di Warung Kopi. Ruang Kopi 81. Ruang Kopi 81, tapi itu ada harinya. Hari Jumat. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Konsultasi hukum gratis. Ngopinya yang bayar. Pokoknya konsultasinya gratis, kopinya yang ngobrol bayar. Pintarnya gratis, cuma ngopinya bayar. Oke. Nah, tapi ada yang gratis, Bu. Apa tuh? Bala aspirasi. Bala aspirasi cocok. Nah, Sobat Adiaksaku, kalau ada mau pertanyaan atau mau konsultasi mengenai hukum yang gratis, semuanya gratis. Jangankan kopi, disediakan kopi, teh dan cemilan-cemilan. Snack juga. Snack-snacknya kumpul kita di Bala Aspirasi Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto setiap awal bulan pada hari Jumat. Jadi kita buka kantor Jumat pertama setiap bulan. Iya, Jumat pertama. Jadi kita buka kantor Kejari Jeneponto untuk menerima aspirasi dari para Sobat Adiaksaku untuk mau bertanya, sharing atau para pencari keadilan lah. Iya, pencari keadilan. Nah, semua silakan tanya. Terkait apa tidak dibatasi. Oke, tapi jangan tanya tentang utang ya. Oke, nah, kita juga kayaknya harus ucapkan mumpung belum ini ucapkan selamat ulang tahun buat Hari Bakti Adiaksa. Nanti jatuh pada tanggal 22 Juli 2021 yang ke-61 dan juga hari hari ulang tahun ibu-ibunya IAD Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Kayaknya mungkin nanti IAD setelah ini nanti podcast juga IAD juga kita yang ke-21. Kayaknya kita Sobat Adiaksaku tadi kami sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu Ketua IAD daerah Jeneponto. Untuk podcast selanjutnya gimana kalau kita minta ini ibu-ibunya yang podcast di sini menyambut hari ulang tahun IAD ke-21. Tanggal 21 Juli. 21 Juli. Jadi sehari setelah Lebaran. Berarti ada 3 kegiatan minggu depan ini. Ada 3 kegiatan besar kita. Yang pertama Lebaran Idul Adha, HUT IAD ke-21 dan HUT Adiaksa HBA ke-61. Oke. Nah, karena sudah tidak terasa Sobat Adiaksaku, kami bertiga, saya Indras, saya Hari, dan saya Ridwan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari podcast kita kali untuk hari ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di komen di via website, IG, Twitter, Facebook, apalagi YouTube. Semua punya sosial medianya Kejari Jeneponto, bertanya boleh lah. Oke. Kita akhiri. Jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe Kejari Jeneponto. Oke. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jeneponto yakin bisa.